Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya, amin. Pada kesempatan ini, perkenalkanlah nama saya Barin dari D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap dengan NIM 21010406. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa penerapan PUIL dan tujuan PUIL itu dibuat. Yang pertama, apa sih itu PUIL? PUIL itu adalah suatu dokumen yang ber-SNI yang dibuat dengan tujuan sebagai acuan peraturan tatanan bagaimana instalasi listrik di suatu gedung, bangunan, ataupun rumah itu dibuat. Yang kedua, tujuan dibentuknya PUIL ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama adalah sebagai pengaman sistem proteksi keselamatan bagi manusia dan barang. Kenapa manusia dan barang? Karena manusia dalam makhluk hidup dan barang itu adalah suatu sistem pembantunya. Yang kedua adalah pemanfaatan instalasi tenaga listrik yang aman dan efisien, di mana PUIL ini dibuat agar suatu instalasi tenaga listrik itu nantinya aman dan dapat dimanfaatkan dengan efisien. Yang kedua, kita akan membahas beberapa penerapan PUIL yang ada di Indonesia. Untuk yang sekarang adalah kita mengacu pada PUIL 2011, di mana PUIL ini adalah hasil revisi dari PUIL tahun 2000. PUIL 2011 ini memiliki banyak sekali aturan yang kompleks dan padat, dan di situ memuat seluruh cakupan instalasi tenaga listrik. Yang akan kita bahas adalah beberapa penerapan PUIL 2011-nya. Mari kita ambil contoh sistem proteksi di suatu gedung bertingkat. Untuk penerapan sistem proteksi di gedung bertingkat, kita bisa melihat ya di Indonesia bahwa seluruh gedung bertingkat di Indonesia rata-rata sudah menerapkan apa isi PUIL itu, dimana kayak sistem proteksi kebakaran, sistem proteksi efek thermal, sistem proteksi elektromagnetik, sistem proteksi kejut listrik itu sudah dilaksanakan dengan baik. Tetapi masih kurangnya kepedulian kita sebagai masyarakat bahwa listrik itu berbahaya jika tidak dilaksanakan dengan baik gitu. Terus yang kedua, kita ambil contoh di rumah biasa, bahwa sistem proteksi di rumah biasa itu sudah terlaksana, di mana ambil singkat saja yaitu bahwa kabel itu harus diberi isolasi. Isolasinya dalam bentuk apa? Yang pertama ya isolasi dari penghantarnya itu sendiri. Yang kedua adalah isolasi ketika diberikan untuk instalasi, yakni seperti diberi pipa dan semacamnya. Itu adalah penerapan PUIL yang sudah terjadi di Indonesia. Tetapi penerapan PUIL tidak dilaksanakan dengan baik juga, di mana rata-rata untuk penghuni di desa-desa itu masih banyak yang belum memahami penerapan PUIL, dikarenakan minimnya sosialisasi dari pemerintahan ataupun instansi terkait. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman
masyarakat desa, terutama yang masih terpencil atau terpelosok, itu masih kekurangan di bagian sosialisasinya dan kurangnya pemahaman. Seperti itu, beberapa penerapan PUIL di Indonesia sudah terbukti dan ada. Mari kita tingkatkan untuk selalu mematuhi bahwa PUIL itu ada, bahwa peraturannya itu ada. Mari kita laksanakan agar instalasi tenaga listrik maupun dunia kelistrikan itu tidak membahayakan dan dapat digemari oleh banyak orang. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.